politik itu mungkin image-nya sekarang jelek ya, bikin banyak orang menghindar gitu. Tapi sebenarnya politik itu bisa jadi alat untuk kebaikan gitu. Tapi kenapa nih seorang Hisan kemudian memilih politik? Jadi kalau debatnya sama Abi kok, atau kalau misalnya lagi diskusi sama Abi, menempatkan diri sebagai saya perwakilan anak muda ya, biar kita bukan anak dan ayah gitu ya. Pertarungan ide. Pertarungannya di meja atau di meja makan nih? Di meja santai atau di meja makan nih? Dua-duanya. Halo, assalamualaikum pemirsa Buka Mata. Senang sekali Nanda bisa ketemu lagi dengan Anda semua, tapi kali ini dengan program yang berbeda. Tentunya kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk ngedate bareng pasangan saya kali ini. Wah, siapa ya pasangan saya kali ini yang akan saya ajak bersama-sama ngedate, bincang-bincang bersama Anda semua. Karena kalau kita bahas atau kita di special anniversary kemarin ini kita bahasnya yang agak lumayan dengan bintang tamu yang agak berat-berat ya. Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk bincang-bincang santai, dan kali ini teman ngedate saya adalah perempuan. Jadi ngedate itu nggak selalu dan selamanya harus dengan lawan jenis. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu, saya mungkin kalau basicnya putri tokoh Sulawesi Selatan. Nah, ini kita sudah bersama dengan Hilsan Anismata, alias lebih akrab kita panggilnya Ican. Ican atau Hisan aja ya, Hisan aja ya. Nanti takutnya Hisan Chan ya. Kalau orang-orang Jepang itu kan kalau panggil adik-adik kecil pakai ade-channya ya kan. Oke. Halo Mbak Hisan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Senang sekali, alhamdulillah. Jadi kota Makassar gimana? Udah lama sih sebenarnya ya belum. Jadi ketika balik sini, wah saya lihat udah banyak perubahan. Apa aja nih? Semakin modern, saya lihat juga semakin bersih dan teratur juga sih. Oke. Semakin keren deh pokoknya. Berarti itu tanggapan pertamanya soal kota Makassar begitu balik lagi ke sini. Kapan lebih tepatnya balik ke kota Makassar? Kayaknya 3 tahun lalu mungkin ya. 2-3 tahun lalu. Terakhir kesini. Jadi setelah kembali ke kota Makassar dan melihat kota Makassar setelah sekian lama ditinggalkan, dulu yang waktu paling inget nih soal kota Makassar apa? Pantai Losari. Makan-makan ikan, makanannya sih. Pantai Losari ya. Sekarang kita udah punya anjungan Losari ya. Udah punya ya. Masih suka karena kan di sana masih ada pisang epe. Bagaimana? Makanan favoritnya Ishannya apa nih? Biasanya apa? Coto Makassar. Coto Makassar. Pisang hijau juga. Oke. Itu kan ada di Jakarta ya. Bisa didapatkan di Jakarta. Tapi makanan favorit yang nggak bisa didapatkan di Jakarta apa? Yang bikin aduh kangen nih sama Makassar. Mungkin yang jarang di Jakarta tuh pisang epe sebenarnya. Kalau pisang hijau lebih banyak ya kalau di Jakarta. Kalau pisang epe tuh jarang gitu. Dan lain pasti yang di Jakarta sama yang asli di sini tuh. Jadi senang banget kalau kesini bisa cobain lagi makanan khas dan dengan rasa yang asli. Dengan rasa yang asli dengan ya. Rasa yang asli. Karena itu ada asin-asin pantai ininya, pantai Losarinya sebenarnya. Bercanda ya. Itu resep khusus dari para pedagang pisang epe di Pantai Losari. Nah, Mbak Hisan ini sekian lama meninggalkan kota Makassar, bukan hanya kota Makassar, tapi juga Indonesia, karena sekian lama mengenyam pendidikan S1 dan juga S2 di Inggris. Ya. Kenapa milih Inggris? Jadi mungkin cerita sedikit ke belakang. Jadi setelah saya SMP di Jakarta, SMA dulu ke Malaysia. Nah di situ sempat ngerasain homestay ya hampir 2 tahun di Malaysia. Terus karena kebetulan kalau lihat sistem pendidikan Malaysia itu mirip banget sama sistem pendidikan Inggris. Jadi banyak sering datang dulu ke pameran pendidikan gitu. Jadi sering lihat. Terus kebetulan dapat kesempatan untuk lanjut SMA sampai alhamdulillah selesai S2 di sana di Inggris. Jadi karena dulu minatnya pengen kuliah sejarah, jadi kayak wah salah satu yang negara bagus untuk kuliah sejarah ke Inggris gitu. Jadi alhamdulillah mutusin untuk kuliah di Inggris, walaupun ujungnya nggak kuliah sejarah. Akhirnya kuliah politik ekonomi. Iya betul. Kenapa milihnya politik dan ekonomi? Apakah ini adalah dorongan dari orang tua karena kalau kita bisa bilang bapak di politik ya? Apakah ini dia bilang udah ambil aja politik biar nanti kalau udah selesai gabung di politik juga, gimana? Sebenarnya lebih ke saya sendiri sih. Jadi emang
karena besar di lingkungan politik juga ya, terus lihat langsung gitu, maksudnya orang tua terlibat di politik, jadi ada minat dan kayak apa sih nih politik nih yang maksudnya sampai orang tua saya menghabiskan waktu kerja keras di politik nih apa nih gitu, akhirnya tertarik juga untuk mempelajari politik secara akademik, akhirnya ya udah ambil kuliah S1 politik. Nah, Mbak Ihsan kan bilang dari kecil melihat orang tua. Nah, waktu kecil, versi Hisan kecil nih melihat Bapak ya di dunia politik, warawiri di TV juga ya. Nah, ini gimana nih kesannya waktu masih kecil melihat Bapak di dunia politik? Oh, panggilannya apa ke Bapak? Abi. Iya. Gimana? Jadi lebih apa ya? Sebenarnya mungkin jadi lebih memikirkan tentang kenapa sih kita atau seseorang itu mau masuk ke politik gitu, dan politik ini untuk apa gitu sebenarnya, dan dari hasil diskusi, dari hasil perenungan dan juga belajar ini kayak ternyata politik itu mungkin image-nya sekarang jelek ya, bikin banyak orang menghindar gitu, tapi sebenarnya politik itu bisa jadi alat untuk kebaikan gitu. Tergantung orangnya kan? Iya, tergantung orangnya tentu saja. Jadi ini alat untuk membuat perubahan untuk menjadi lebih baik itu sebenarnya salah satunya bisa dilakukan dengan politik. Jadi di situ sih menurut saya. Akhirnya yang kayak saya pelajari. Saya bisa jadi ini ya model perubahan. Ya, betul. Terutama karena Hisan ini masih muda dan juga seorang perempuan. Sorry to say, tapi biasanya ini adalah dua kategori yang biasanya sangat menghindari politik. Yang masih muda biasanya akan mencari hal-hal lain, bisnis mungkin, perempuan juga mungkin akan ada hal lainnya. Tapi kenapa nih seorang Hisan kemudian memilih politik? Jadi selain ada minat dan juga background pendidikan, saya melihat juga kita perlu lebih banyak perempuan, karena salah satunya jadi ada semacam chicken and egg situation gitu. Jadi banyak perempuan merasa terhalang di politik karena melihat tidak banyak representasi perempuan di politik, tapi juga ketika mau masuk ke politik kita merasa ada barrier gitu, sehingga menurut saya untuk mengencourage anak-anak muda apalagi perempuan untuk masuk di politik perlu lebih banyak usaha tokoh-tokoh perempuan muda apalagi itu, dan juga ada mungkin barrier secara budaya mungkin ya, kalau kita merasa politik itu maskulin banget, apa isinya orang tua dan laki-laki gitu kebanyakan. Nah itu juga salah satu yang sebenarnya harus dirubah gitu, karena siapa yang ada di kekuasaan itu yang akan mewarnai semua kebijakan-kebijakan juga, kebijakan-kebijakan yang mungkin karena banyak laki-laki jadi agak lebih ke pro, kelihatannya lebih pro ke laki-laki, kepentingan laki-laki gitu, jadi kurang memperhatikan kepentingan perempuan. Ini walaupun tetap kita ajakin santai tetap serius ya jadinya. Nggak apa-apa ya. Nah, kalau Mbak Ihsan sendiri melihat bahwa tadi kan sudah disampaikan juga bahwa perwakilan perempuan udah cukup nggak sih perwakilan perempuan saat ini menurut Mbak Ihsan sendiri di Senayan sana utamanya nih, karena kan Senayan ini yang kemudian yang paling besar kan. Kalau kita lihat dari statistik, jadi kita sekarang sudah punya kuota 30% untuk perempuan. Kalau setiap partai politik mau mengajukan perempuan, mau mengajukan calon kandidat untuk pileg itu harus 30% perempuan. Tapi kalau kita lihat di Senayan sekarang cuma ada sekitar 19-20% perempuan. Artinya dari situ aja masih kurang gitu. Ketika pemerintah sudah ada usaha untuk menaikkan representasi perempuan, ternyata kota itu masih sulit untuk dipenuhi gitu. Artinya harus ada usaha lebih lagi untuk menjaring dan sebenarnya untuk menarik perhatian perempuan. Sulitnya di mana nih? Apakah sulitnya dari tokohnya, minat dari perempuannya itu sendiri, atau memang mereka dianggap tokoh-tokoh ini belum layak? Jadi ada dua ya. Jadi satu sisi seringkali partai politik juga mungkin sulit mencari tokoh perempuan. Tapi selain itu juga voter perempuan pun lebih cenderung memilih laki-laki juga gitu. Jadi ada kesulitan juga di situ ketika kita sudah memajukan tokoh perempuan, toh ternyata perempuan masih memilih tokoh laki-laki juga gitu. Nah di situ yang harus mungkin ada strategi-strategi untuk bisa menarik dan memperlihatkan kepada voters perempuan kalau tokoh perempuan atau kandidat perempuan yang mau maju ini juga sebenarnya representasi perempuan loh gitu. Itu kira-kira karena apa itu? Kalau Mbak Ihsan sendiri melihat bahwa ini kita udah maju nih sebagai perwakilan dari perempuan, tapi para perempuan ini sendiri masih memilih para pria seperti itu untuk mewakili suara mereka di Senayan. Jadi mungkin ada persepsi kalau perempuan yang dimajukan atau dipilih untuk
memajukan partai politik tuh kayak siapa aja lah gitu. Jadi maksudnya mungkin kualitasnya dianggap masih kurang mumpuni dibanding yang kandidat laki-laki, atau juga mungkin skeptis kali ya juga terhadap kandidat-kandidat perempuan gitu. Kalau belum tentu juga ketika mereka nanti jadi istilahnya mungkin representasi perempuan juga, atau mungkin juga berbagai macam faktor sih menurut saya. Tapi yang salah satu paling penting juga mungkin masih ada persepsi mungkin elemen budaya gitu, kalau perempuan di politik kurang cocok gitu, jadi kita memilih. Makanya pertanyaan saya pertama tadi seperti itu, adalah dua kategori ini yang kemudian yang biasanya sangat menghindari, bukan sangat, lumayan menghindari yang namanya perpolitikan. Tapi ini luar biasa karena akhirnya ada anak muda, kemudian perempuan juga yang akhirnya tertarik, benar-benar tertarik kemudian untuk terjun di dunia politik seperti itu. Dan yang kita juga pengen tahu nih dari Mbak Hisan ini sendiri, RUU PKS ini kan kemudian sangat gencar minta untuk disahkan, tapi kemudian sampai hari ini, nah kalau tanggapannya Mbak Hisan sendiri seperti apa nih, kenapa ya kemudian RUU PKS ini kemudian sangat sulit untuk disahkan? Kemudian tetap berat ya, padahal kita sih tadi pengen santai, pengen nanya-nanya Mbak Hisan udah pernah kemana aja nih, sudah pernah ke Harry Potter nggak sih? Udah pernah ketemu Harry Potter nggak sih? Nah, kalau itu gimana nih Mbak Hisan? RUU PKS, jadi sebenarnya mungkin ini bagian dari movement global ya. Kalau kita lihat juga di Amerika sebelumnya ada Me Too, dan ini semacam tiba-tiba di Indonesia juga ada semacam Me Too. Kalau misalnya banyak perempuan yang melaporkan pelecehan seksual akhirnya berani gitu. Nah sebenarnya untuk dari sisi itu menurut saya harus kita lindungi dan kita dukung perempuan-perempuan yang berani melaporkan, karena sebelumnya ada banyak stigma dari masyarakat kalau orang yang melaporkan, dan banyak cenderung penyalahan justru terhadap korban atau terhadap perempuan itu sendiri. Menurut saya itu yang harus dirubah. Jadi tidak cuma kita punya undang-undang, tapi budaya lebih besar lagi itu yang harus dirubah, dan kita harus suasana lingkungan yang aman dan nyaman untuk perempuan gitu. Menurut saya itu yang lebih dalam lagi dari semacam undang-undang, tapi kita juga harus lebih perlindungan terhadap korban, membuat lingkungan yang nyaman dan aman untuk perempuan sehingga hal itu tidak terjadi lagi, pelecehan seksual. Nah ini yang memang cukup kita sayangkan adalah RUU PKS ini kemudian yang terus diminta oleh masyarakat untuk disahkan tapi belum disahkan sampai hari ini. Tapi sudah lihat sendiri seperti apa isi dari RUU. Baca sedikit. Nah, ada beberapa poin sebenarnya di antara itu yang kemudian dianggap bahwa ini sebenarnya RUU PKS ini kan ada kemudian beberapa poin yang kemudian dianggap ingin dirubah bunyinya, isinya itu sendiri. Nah, tapi bagi masyarakat yang kemudian memang sudah betul-betul membaca dari isi RUU PKS ini sendiri menganggap bahwa ini memang sudah sesuai poin. Dirasa bahwa yang kemudian lebih banyak memiliki suara di Senayan ini adalah para pria yang dianggap tidak mewakili perasaan para perempuan dan juga korban. Menurut Mbak Hisan seperti apa? Mungkin ada elemen itu juga ya, maksudnya karena kebanyakan anggota dewan itu laki-laki, tapi menurut saya itu bukan satu-satunya masalah gitu kenapa ini tidak disahkan. Menurut saya masih ada banyak stigma dan mungkin kesalahpahaman juga soal persepsi tentang pelecehan seksual. Jadi maksudnya di masyarakat ini ketika hal ini baru keluar dan menjadi publik, bagaimana untuk mereka deal dengan masalah ini secara bersamaan selain melalui undang-undang itu yang menurut saya masih ada banyak kebingungan. Justru kita harus lebih mengedukasi masyarakat gitu. Dan salah satunya dengan adanya RUU PKS ini kan ada diskusi, ada debat besar yang jadinya dimulai gitu tentang perlindungan perempuan, tentang perlindungan korban, juga tentang kejahatan seksual. Nah itu sih menurut saya, jadi ini memulai debat dan justru bagus. Oke, walaupun belum disahkan, tapi paling tidak ada terus usaha-usaha ke depan untuk akhirnya ini sesuatu yang penting loh, perlu diprioritaskan, perlu diagendakan untuk terus dibicarakan. Nah pembahasan kita semakin berat ke depannya, kita mau balik lagi untuk biar bisa lebih santai lagi. Jadi Mbak Hisan ini sudah lama kemudian setelah menyelesaikan kuliah, kemudian balik ke Indonesia,
dan kemudian menjadi sekretaris saat ini ya. Iya, Sekretaris di bidang politik dan pemerintahan. Politik dan pemerintahan di Partai Gelora. Indonesia, iya. Oke, kenapa kemudian akhirnya memilih Partai Gelora? Pertanyaannya agak lucu ya sebenarnya. Kalau kita tahu background dari Partai Gelora itu sendiri, tapi nggak apa-apa, kita pengen karena kan walaupun ayahanda berada di Partai Gelora, mungkin siapa tahu dari Mbak Hisannya sendiri, saya lebih tertarik sama partai ini karena mungkin sesuai dengan visi misi saya. Nah, kalau Partai Gelora sendiri buat Mbak Hisan? Kalau saya selain ada yang tadi ya disebutkan, tapi juga saya melihat visi dan misi Partai Gelora sih, menurut saya ini sejalan dengan maksudnya apa yang saya inginkan juga untuk Indonesia gitu. Mungkin salah satu keuntungannya karena kenal langsung dengan pendiri Gelora, saya bisa lebih banyak diskusi dan debat gitu. Maksudnya kenapa? Maksudnya saya sering mempertanyakan ketika kenapa memutuskan seperti itu, saya bisa tanya langsung dan dapat jawaban juga gitu. Selain itu juga saya melihat banyak isu-isu yang diangkat oleh Partai Gelora akhir-akhir ini juga sesuai dengan apa yang menjadi kekhawatiran anak muda, kayak isu perubahan iklim kan diangkat juga di Partai Gelora. Menurut saya itu penting banget gitu. Maksudnya di anak muda kesadaran tentang bahwa perubahan iklim ini ancaman itu lebih besar dibanding mungkin generasi yang lebih senior gitu. Jadi menurut saya ada partai yang mau mengusung isu perubahan iklim ini sebagai agenda utama, itu berarti sudah mewakilkan kekhawatiran anak muda gitu menurut saya sedikit. Oke, ini yang lucu nih, katanya suka debat nih sama Abi ya. Soalnya gimana sih kalau Mbak Hisannya ini debat sama Abi itu kayak gimana? Misalnya kayak gimana tuh? Jadi saya kenapa kayak maksudnya lebih mau tahu ketika memutuskan sesuatu, ada suatu kebijakan atau mungkin ada program, maksudnya kenapa sih memutuskan ini gitu? Apa sih alasan-alasannya? Dan saya juga nanti kasih masukan saya sebagai anak muda, ini harusnya nggak kayak gini. Jadi kalau debatnya sama Abi kok, atau kalau misalnya lagi diskusi sama Abi, menempatkan diri sebagai saya perwakilan anak muda ya Bi ya, kita bukan anak dan ayah nih saat ini, gitu ya. Pertarungan ide. Pertarungannya di meja atau di meja makan nih? Di meja santai atau di meja makan nih? Dua-duanya. Nah, tapi gimana caranya biasanya kalau Mbak Hisan ini pengen mengambil hati Abinya untuk, karena kan kadang-kadang walaupun kehidupan sudah jadi jauh lebih modern, namanya seorang ayah pasti bilang, kamu tuh tahu apa sih, saya ini udah lebih makan asam garam gitu dibanding kamu. Itu gimana cara mengambil hati Abinya, atau Abinya mungkin tidak seperti itu? Alhamdulillahnya ada kultur demokratis ya, kalau kita maksudnya kami di rumah menerapkan demokratis juga sampai ke rumah ya. Luar biasa. Banyak voting, pembuatan keputusan bersama-sama. Ada aklamasi suara juga. bisa ada veto. Tapi iya sih maksudnya yang veto ternyata Umi ya. Pemegang veto ada dua. Ya. Oke. Jadi ya karena ada budaya seperti itu, dan juga dari Abi sendiri ada minat keilmuannya besar, jadi kita juga sering diskusi sama-sama, nggak cuma sama saya gitu, sama adik-adik saya juga semuanya. Kita sering diskusi apa aja isu-isu terbaru, atau mungkin dari buku yang kita baca itu bisa diskusi, dari apa kita nonton atau apa itu kita diskusi juga gitu, karena sudah terbiasa kayak gitu mungkin ya dari kecil. Jadi ketika misalnya saya ikut terlibat di politik juga itu bagian natural dari itu gitu, kelanjutan dari kebiasaan diskusi dari sebelum-sebelumnya. Oke. Nah tapi Mbak Hisan, kita balik lagi nih, walaupun yang namanya memang sudah mengenal sama dunia politik dari kecil, bahkan sekarang udah terjun juga ke sebuah partai, tapi ada nggak sih jiwa mudanya Mbak Hisan ini yang kayak, waduh di umur segini harusnya saya masih bisa nonton drakor sampai tuntas nih. Suka nonton drakor juga nggak sih? Nontonnya apa? Judul-judulnya udah ditamatin apa aja nih? Apa ya, kalau yang terbaru sih Squid Game ya. Kesan di honest banget. Nggak apa-apa ya kan kita ini. Yang mana aja nih? Ada yang terbaru sekarang tuh Our Summer Love. Oke. Ini kita akhirnya obrolan kita nyambung nih. Our Summer Love. Jadi dukungnya sama Kim Ji Young atau yang sama ini? Choyong dong. Tetap Choyong ya. Jadi gimana nih, sebagai anak muda tentunya tetap kan pasti keinginan untuk bebas dan kemudian merasakan kehidupan, bukan kita bilang anak muda pada umumnya juga, tapi bukan kehidupan perpolitikan yang kemudian memikirkan ekonomi, pemerintahan dan isu-isu berat lainnya. Itu gimana nih Mbak Hisannya untuk bisa yang kayak
Ya, saya suka nanyanya balance gak sih, suka menyeimbangkan gak sih antara hidup yang kehidupan yang di dunia politik dengan kehidupan yang santai? Justru menurut saya saling melengkapi gitu. Jadi kadang kalau misalnya sudah lama sibuk gitu dengan kesibukan yang di partai, jadi ada sisi untuk istirahatnya, rehatnya itu sisi anak mudanya gitu, maksudnya nyantai-nyantai, nongkrong, nonton kayak tadi itu juga. Lebih itu sih maksudnya. Hobinya ngapain aja biasanya? Kalau di waktu senggang olahraga mungkin atau hobi-hobi yang lain? Lebih nonton sih sama baca buku. Nonton biasanya. dan juga baca buku ya. Nah, buku-buku apa nih yang biasanya menjadi acuan bacaan dari Mbak Ihsan ini sendiri? Jadi sebenarnya saya lebih banyak baca buku non fiksi, tapi kalau fiksi lebih suka puisi gitu sih. Dibanding novel masih agak kurang. Masih agak kurang. Tapi dulu waktu di Inggris, alasan ke Inggris selain biasa gaya belajarnya sama kayak waktu di Malaysia kemarin, apakah ada juga unsur Harry Potter di sana? sempat ke studio pembuatan Harry Potter itu, tapi saya sendiri sebenarnya nggak baca Harry Potter, cuma nonton filmnya aja gitu. Tapi keren sih, maksudnya dari sebuah ide imajinasi gitu bisa punya karya itu punya hidup yang panjang, maksudnya dari buku kan, terus ada film, kemudian setelah filmnya habis pun orang masih tetap dunia Harry Potter tuh masih tetap ada di imajinasi kita gitu, di anak muda itu kan, maksudnya suatu dari pikiran itu bisa sampai ke situ gitu, maksudnya karya itu bisa bagaimana karya seorang J.K. Rowling bisa mempengaruhi orang-orang dari berbagai usia dan seluruh negara. Kira-kira kita bisa nggak ya sebagai anak muda dari Indonesia yang kemudian bisa membuat sebuah karya bisa mempengaruhi, at least kita dari Indonesia aja dulu deh, kira-kira karya seperti apa atau hal apa ya yang bisa kita lakukan yang bisa mempengaruhi anak-anak muda ini untuk bisa percaya ke politik dan kemudian juga mau ambil bagian di politik ini? Jadi yang menarik ya, kalau kita lihat demografinya Indonesia sekarang tuh sekitar 25% tuh generasi milenial, dan sekitar 27-28% itu Gen Z gitu. Artinya lebih dari 50% populasi Indonesia sebenarnya sudah anak muda. Dan generasi X dan sebelumnya baby boomer itu udah hanya sekitar 30 hampir 40% gitu. Kalau kita lihat juga banyak politisi yang datang ke sosial media, justru anak muda yang dikejar gitu untuk politik-politik yang datang sendiri. Nah, menurut saya dari anak muda yang bisa dilakukan itu dengan banyaknya serangan atau mungkin banjir informasi yang kita dapat, anak muda harus bisa berpikir kritis dan juga meningkatkan literasi politik gitu. Maksudnya anak muda harus melek politik dan mungkin tidak melihat sesuatu cuma hitam putih gitu, bahwa ada banyak, maksudnya lebih detail lagi gitu melihat isu, melihat mungkin lebih jeli melihat partai politik atau tokoh-tokoh nih gitu. Karena pasti saya yakin di semua partai banyak orang-orang yang mau berjuang demi Indonesia dan demi idealisme mereka gitu tentang. Tapi juga banyak juga mungkin yang di situ untuk keuntungan pribadi atau apa gitu. Jadi yang saya pikir anak muda bisa lakukan terus mengedukasi diri mereka. Kita punya teknologi, kita punya sosial media, nah itu harus digunakan untuk mencari informasi dan mengedukasi diri kita dan orang-orang di sekitar kita gitu. Mungkin generasi yang sebelumnya juga punya kesalahpahaman soal anak muda, kita ikut bantu meluruskan. Iya, orang tua dan juga anak muda ini kan biasanya agak suka kurang sepakat akan banyak hal ya. Jadi di sini adalah fungsi kita yang udah paham, bukan udah paham ya, lumayan paham untuk bisa membantu meluruskan. Kalau kita nanti takutnya dibilang si paham ya. Tapi apakah ini berarti Abi yang kemudian akhirnya mendirikan Partai Gelora ini punya idealis itu sampai akhirnya kemudian mendirikan Partai Gelora, pernah berbincang seperti itu? Menurut saya ini bagian membentuk Partai Gelora juga bagian dari idealisme beliau. Kalau misalnya punya mimpi besar kalau Indonesia ini bisa loh menjadi salah satu dari 5 kekuatan besar dunia gitu. Artinya mungkin sekarang dengeran kayak hayalan, Allah masa sih bisa kita gitu. Tapi sebenarnya dengan modal yang kita punya kita punya populasi yang besar, sumber daya manusianya bisa dimanfaatkan, sumber daya alam. Itu tuh bukan hal yang tidak mungkin gitu. Yang harus dirubah justru kitanya sendiri sebagai orang Indonesia. Kita harus yakin dan percaya kalau mimpi itu bisa diwujudkan, dan juga bagaimana kita mencoba menuju mimpi itu melalui salah satunya politik gitu. Jadi karena seperti yang saya bilang lagi tadi, sebagai alat untuk merubah menjadi lebih baik lagi, sehingga bisa menciptakan mimpi itu, merealisasikan mimpi itu untuk menjadikan Indonesia
Waduh. Tapi kita nanti berarti kita lihat dong nanti kita pengen lihat bahwa nanti Mbak Ihsan ini bukan hanya jadi sekedar sekretaris partai saja, tapi benar-benar menjadi people changers ya. Iya, harus. Harus ya. Jadi di usia segini berarti udah punya ambisi dong. Apa nih ambisinya ke depannya? Kalau saya Nggak apa-apa, kita ngomongnya mungkin ambisi itu tidak harus selalu melulu soal jabatan, tapi mungkin harapan. Karena kan kalau kita bahasanya visi dan misi, berarti bahasa visinya ini kita lebih ke ambisi atau harapannya mungkin keinginannya. saya mau ini sih melihat lebih banyak lagi politisi perempuan muda yang mungkin yang kompeten. Saya nggak mau kalau perempuan itu di politik hanya sebagai pemanis aja hiasan gitu. Benar-benar harus punya impact yang besar untuk arah ke depan negara kita, bangsa kita. Gitu sih. Dan semoga kedepannya kita juga ada bagian ngedit beneran, yang bener-bener santai, dan kita nggak bahas politik ya Mbak Ihsan. Mbak Ihsan terima kasih banyak udah mampir ke studionya Bukamata News dan ngedit bareng tentunya di acara ngedit dari Bukamata News bersama saya. Dan juga bagi ada yang pengen tahu lebih jauh lagi soal Mbak Ihsan ini juga boleh meluncur ke sosial medianya. Apa nih sosial medianya? @hisan.mata di Instagram. Oke, di Instagram. Di Twitter hisan_mata. Oke, kita lihat apakah tweet dan juga postingannya ini melulu soal politik, bisa langsung dilihat di sosial medianya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Saya Nana Jamal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.